Animal reproduction. Animal reproduction is divided into generative and vegetative reproduction. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan terdiri dari generatif dan vegetatif. Apa itu generatif dan vegetatif? Ayo kita lanjutkan. First, there is generative animal reproduction. Generative reproduction occurs through fertilization. Jadi, kalau perkembangbiakan secara generatif itu terjadi secara fertilization atau pembuahan. Pembuahan dari sisi jantan dan sisi betina. Oke, lanjut. Next. Based on the location, animal fertilization is divided into internal fertilization and external fertilization. What is that? Oke, mari kita lihat satu persatu. First, internal fertilization is occurred inside the female body. Jadi, pembuahan internal itu terjadi dalam tubuh betina, ya. Contohnya, the example is bird, mammal, and reptile. Jadi, contohnya adalah terjadi pada burung, mamalia, dan reptil. Next, there is external fertilization. Is the fertilization occurred outside the female body. An example is frog and fish. Jadi pembuahannya terjadi di luar tubuh betinanya. Jadi pembuahan dari sisi jantan dan betinanya terjadi di luar tubuh masing-masing. Dan contoh hewan yang melakukannya adalah kodok dan ikan. Generative reproduction can be done in three ways. They are... Jadi, perkembangbiakan secara generatif itu bisa dilakukan melalui 3 cara. Apa saja ya mereka ya? Mari kita lihat satu persatu. The first, there is laying eggs or oviparous. What is laying eggs? Laying eggs itu adalah bertelur atau bahasa Indonesianya ovipar. Kalau bahasa Inggrisnya oviparous ya. The reproduction by laying eggs starts with internal or external fertilization. Jadi, perkembangbiakan secara bertelur ini dimulai melalui pembuahan internal maupun eksternal ya. Examples of animals that reproduce by laying eggs are chicken, birds, frogs, fish, and insects. Contoh hewan yang berkembang biak melalui bertelur adalah ayam, burung, katak, ikan, dan serangga. In chicken and bird, the fertilized egg is covered and protected by shell. Oke, jadi pada hewan burung dan ayam, telur yang telah dibuahi itu dilindungi oleh cangkang. Inside the shell, there is an egg yolk as food supply during the growth and development of embryo. Jadi di dalam cangkangnya itu ada sebuah kuning telur. Jadi fungsinya itu dia sebagai penyuplai makanan, food supply, selama pertumbuhan dan perkembangan embrio. Embrio itu adalah bakal calon si anak ayam atau anak burung yang baru ya. When the embryo has grown into complete individual, the egg will hatch and produce new individual. Jadi, ketika embrionya telah tumbuh menjadi individual yang komplit, misalkan sudah menjadi anak ayam atau burung yang komplit mulai dari kepala sampai kaki ya, telurnya akan menetas dan menghasilkan individual baru ya. Next, in fish, frog, and insect, the fertilized egg is not protected by shell. Jadi kalau pada telur ikan, telur katak, dan telur serangga, telur yang sudah dibuahi itu tidak dilindungi oleh cangkang. Seperti itu. Next, there is giving birth or viviparous. Jadi giving birth itu secara beranak atau melahirkan ya, bahasa Indonesianya vivipar, bahasa Inggrisnya viviparous. Reproduction by giving birth starts with internal fertilization. Jadi reproduksinya atau perkembangbiakannya dimulai dengan pembuahan internal, jadi di dalam tubuh betinanya ya. The fertilization produces zygote. The zygote grow into embryo and then into fetus. Jadi pembuahannya tuh menghasilkan zigot. Dari zigot tumbuh menjadi embrio, lalu berubah menjadi janin ya, si calon anak yang baru. Dan terjadi inside the female body and occur di dalam tubuh betinanya atau womb. Womb itu dalam janinnya ya. Examples of animals that reproduces by giving birth are lion, cat, cow, and rabbit. Contoh hewannya yang beranak adalah singa, kucing,
sapi, dan kelinci. Itu contoh ya, kalian pasti lebih tahu atau sudah banyak tahu hewan-hewan apa saja yang berkembang biak melalui beranak ya. Next, or the last, there is laying eggs and giving birth. Jadi hewannya itu bertelur tapi sekaligus melahirkan juga. Bahasa ilmiahnya ovoviviparous atau ovovivipar. Nah, contohnya bagaimana hewan-hewan yang berkembang biak seperti ini? Mari kita baca dulu dari penjelasannya. Reproduction by laying eggs and giving birth also starts with internal fertilization. Jadi ini pembuahannya di dalam juga ya, seperti yang beranak. Fertilization produces zygote that will grow into embryo. Pembuahannya menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi embrio. Ya, the embryo growth takes place in an egg inside the mother's body. Ya, jadi embrionya tumbuh di dalam sebuah telur dan di dalam tubuh ibunya. After the embryo grows into complete individual, the mother will give birth to her baby. Jadi setelah embrionya tumbuh dengan sempurna, tumbuh menjadi makhluk yang sempurna, makhluk yang baru secara utuh dari kepala sampai kaki, ibunya akan mengeluarkan atau melahirkan bayinya. Jadi bertelur di dalam tubuh induknya, lalu keluar tapi tanpa cangkang. Jadi cangkangnya biasanya belakangan. Contohnya adalah pada reptile. Sorry, ini kurang huruf sedikit satu. Such as snakes and lizard. Jadi contohnya pada ular dan pada kadal. Jadi contohnya ada ular sedang hamil ya. Dia ada telurnya di dalam perutnya. Lalu kemudian telurnya menetas di dalam perutnya, perut induknya. Lalu kemudian induk ular akan beranak atau melahirkan generasi yang baru. Nah, setelah anaknya keluar biasanya cangkangnya nyusul keluar juga. Oke. I think that's all for this new material about animal reproduction. We see in the next lesson, and keep positive, keep healthy, and keep happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.